Oke, kembali lagi di channelnya Sumber GTV. Ya, untuk kali ini saya kedatangan Vivo Y12s. Untuk Vivo Y12s ini LCD-nya ada garis putih, ya. Ada garis putih di tengahnya. Nah, untuk LCD-nya juga ini X air ya, karena ada tanda korosinya, itu tandanya X air juga. Terus LCD Vivo Y12 ini lemnya sudah terlepas dari frame LCD-nya. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan tutorial pemasangan LCD Vivo Y12s. Oke, lanjut. Tahap awal kita lepaskan SIM tray-nya terlebih dahulu sebelum membuka penutup baterai atau back cover di Vivo Y12s. Ini tampilan LCD yang sebelum kita ganti ya. Touchscreen juga agak error. Kemudian warna LCD-nya juga sudah tidak jelas atau pudar. Oke, sebelum kita membuka back covernya, kita matikan dulu handphonenya. Nah, untuk membuka cover atau penutup baterainya, di sini saya menggunakan bantuan cairan thinner ya, untuk melepaskan lem di penutup bagian belakang Vivo Y12s. Kita oleskan cairan thinnernya terlebih dahulu di bagian sisi kiri, kanan, dan atas bawahnya. Kemudian kita langsung congkel sedikit agar ada celah untuk membuka back cover atau penutup baterainya. Nah, di sini kalau kita sudah dapat celah, tinggal kita sayat sedikit demi sedikit ya, kita cari terus celahnya. Oke, tambahkan thinner bila perlu ketika lemnya agak keras. Biasanya kalau kita menggunakan cairan thinner, itu lemnya akan melunak atau akan melepas ya dengan sendirinya. Oke, terus kita cari celahnya sedikit demi sedikit. Oke, setelah terlepas, nah ini adalah penutup bagian belakang di Vivo Y12s. Untuk penutup bagian belakangnya ini menggunakan bahan polikarbonat ya, atau plastik, jadi back covernya itu lentur. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu sisa-sisa lem dari penutup baterainya. Nah, kemudian setelah kita bersihkan sisa-sisa lemnya, lanjut untuk membuka semua baut penutup bagian belakang atau penutup baterai di Vivo Y12s. Jadi kita harus melepaskan semua baut di Vivo Y12s.
Oke, setelah semua baut terlepas, lanjut kita buka rem bagian belakang. Kita cari celahnya di tempat SIM, terus biasanya itu agak lentur, jadi kita bisa membuka celahnya. Kemudian kita congkel rem bagian belakangnya. Kalau saya di sini bisa menggunakan bekas tempat kartu ya, jadi kita menggunakan alat yang bisa kita kita temukan dengan mudah ini. Terus kita congkel menutup bagian belakangnya. Nah, ini sebelum kita membuka penutup rem bagian belakangnya nih, kita lepaskan dulu fingerprint di Vivo Y12S agar ketika membuka kabel fleksibel fingerprintnya tidak putus. Nah, ini fleksibel fingerprint, jadi kita harus membuka itu terlebih dahulu sebelum membuka frame bagian belakangnya. Nah, kemudian ini bagian dalam Vivo Y12S. Ada satu baut lagi, ini baut penutup bagian mesin ya. Kita lepaskan terlebih dahulu baut kecilnya. Oke. Iya. Nah, ini penutup mesinnya sudah kita lepaskan. Oke, setelah penutup mesin terlepas, lanjut kita lepaskan konektor bagian baterai dan konektor bagian LCD. Nah, ini saya sudah ada LCD barunya. Jadi sebelum melakukan pemasangan LCD, lebih baik kita mencoba terlebih dahulu LCD yang baru, baik dari touchscreen-nya, kecerahan layarnya, kontrasnya, semuanya kita coba terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan lem di bagian LCD. Oke, ini konektor LCD-nya kita pasang. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu membongkar semuanya terlebih dahulu. Jadi kita hanya membongkar bagian belakang dan fleksibel LCD-nya saja. Oke, kita coba nyalakan. Nah, oke, nyala. Jadi kita tunggu sampai tampilan menu selanjutnya. Oke, setelah menunggu beberapa saat, handphonenya sudah menyala. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan ya, atau mencoba LCD yang baru di Vivo Y12S. Ini sudah menyala, tunggu sebentar biar sinkron. Nah, itu kita geser. Kemudian saya akan mencoba bagian kontrasnya. Nah, ini kontrasnya ya jalan. Kita coba sekali lagi. Oke, redup, terang. Lanjut ke bagian touchscreen-nya, saya ke tombol dial atau tombol pemanggil. Untuk pesan saya juga akan mencobanya karena rentan ya. Di sini kadang kita ghost touch atau kita ketik apa dapatnya apa. Tombol kembali, tombol home, tombol recent aplikasi itu semuanya lancar. Kemudian ke kamera, oke, untuk autofocus atau titik fokusnya juga sama lancar. Jadi kita harus mencoba ya touchscreen, terus kemudian kontras, warna layar, apakah ada cacat atau tidaknya, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Jadi biar kalau ada kendala atau error, kita masih bisa menukarnya dengan LCD yang baru lagi. Oke, setelah dikiranya oke atau normal, kita kemudian matikan handphonenya lagi. Oke, lanjut, setelah handphonenya sudah mati, kita lepaskan dulu konektor LCD yang barunya. Nah, ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, lanjut, lepaskan dulu konektor baterainya. Nah, di sini saya akan melepaskan baterai dari Vivo Y12S. Nah, ini ada penarik baterainya ya, kita lepaskan semuanya. Oke, setelah terlepas, kita tahan plastik bagian sisi kirinya, kemudian kita tarik baterainya. Kita jangan langsung tarik semuanya, kita tarik dulu secara perlahan
biar nanti baterainya tidak begitu rusak ya kondisinya. Kita harus hati-hati juga di sini. Nah, ini sudah terlepas baterainya, tinggal kita luruskan lagi posisi baterainya seperti semula. Oke, setelah baterai terlepas, kita lanjut membuka membuka lapisan baterai di Vivo Y12S. Kemudian kita tarik fleksibel LCD nya. Ini otomatis terlepas ya LCD dari frame LCD nya, karena saya nerimanya juga sudah terlepas dari frame LCD nya. Setelah LCD terlepas, kita lanjut bersihkan sisa lem dari LCD yang lama, agar nanti ketika pemasangan itu LCD nya presisi, terus lemnya juga terpasang dengan sempurna. Setelah dirasa bersih, lanjut kita lepaskan dulu segel di LCD yang baru. Kalau misalkan kita masang LCD terus segelnya belum terbuka, itu agak susah jadinya atau tidak presisi nantinya. Oke, kita lepaskan juga ini. Nah, terus kita lepaskan juga plastik bagian belakang LCD nya. Nah, untuk pelepasan juga sahabat YouTube semuanya itu harus hati-hati ya, karena biar tidak tergores seperti bagian belakang LCD. Nah, terus ke proses selanjutnya, ini kita akan melakukan pemasangan lem di frame LCD nya. Jadi kita harus pasang lemnya secara merata atau jangan terputus seperti ini contohnya. Nah, ini adalah pemasangan lem di Vivo Y12S. Kita semua sisi kita kasih lem semuanya ya, dari sisi kanan, kiri, dan atas bawahnya kita kasih lem semuanya, biar nanti pas pemasangan LCD itu LCD nya merekat dengan sempurna, terus LCD nya juga terpasang presisi atau pas sesuai frame LCD nya. Oke, setelah lem sudah terpasang semuanya, kita rapikan dulu lem LCD nya, karena ketika kita memasang lem itu jangan sampai kameranya tertutup atau bagian sensornya juga tertutup. Lanjut kita pasang LCD nya, udah kita preskan dulu sisi kanan kiri, atas bawahnya, kemudian kita rekatkan secara perlahan. Ini sudah terpasang ya. Kemudian kita lanjut ke bagian fleksibelnya, lepaskan juga penutup lem di fleksibelnya. Terus kita pasang fleksibel LCD nya, kita rekatkan di bagian tulang belakang di Vivo Y12S. Ini kita luruskan ya, jangan sampai terlalu kencang ya, karena kalau misalnya terlalu kencang di bagian fleksibel LCD itu kadang berpengaruh dengan cahaya atau kontras atau screen itu mungkin error. Jadi kita harus jangan terlalu jangan terlalu press memasang fleksibel di bagian belakangnya. Kita rapikan tempat lem baterainya, kemudian kita pasang baterai. Rekatkan kembali lem baterainya seperti semula, agar nanti pas menutup bagian belakang itu tidak ada celah atau pas ya. Nah, ini konektor baterainya kita pasang juga, jangan lupa.
Oke, setelah baterai terpasang, kita rapikan dulu LCD-nya, kita rekatkan kembali. Nah, jangan lupa ini adalah speaker bagian bawah, kita pasang juga. Kita press, ini kita bersihkan. Kalau misalkan di lubang speakernya itu ada debu atau kotor, kita paskan terlebih dahulu speaker bagian bawahnya. Lanjut kita pasang penutup bagian mesinnya, dan pastikan juga semua konektor sudah terpasang seperti konektor baterai dan konektor LCD-nya. Jadi kita biar tidak kerja dua kali ketika sudah terpasang semuanya. Kadang-kala kita lupa memasang bagian konektor baterai atau LCD. Ini baut penutup bagian mesinnya kita pasang juga. Oke, lanjut. Sebelum pemasangan baut belakang, nah kita pasang dulu ya untuk fleksibel fingerprintnya. Jadi kita harus masang terlebih dahulu untuk fleksibel fingerprintnya, itu jangan sampai lupa. Nah, ini adalah penutup fleksibel fingerprint. Nah, kita pasang semuanya terlebih dahulu, kita presisikan, jangan sampai ada celah yang terbuka untuk sisi kanan, kiri, dan atas bawahnya. Oke, setelah fleksibel fingerprint terpasang, kita coba dulu tombol powernya. Ya, ini udah terkoneksi ya. Jadi kalau misalkan kita memasang fleksibel fingerprint itu harus kita coba terlebih dahulu untuk fleksibel unlock-nya itu berfungsi atau tidak. Oke, next. Nah, ini sekarang kita akan memasang backdrop atau back cover penutup baterainya di Vivo Y12s. Nah, di sini kita harus bersihkan bekas lemnya terlebih dahulu, baik di back covernya atau di penutupnya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya agar pemasangan lem itu jadi lebih presisi ya, nanti tidak ada celah. Ini kita bersihkan terlebih dahulu bekas-bekas lemnya sampai semuanya bersih.
Ya, setelah lem terpasang semuanya, nah ini kita lanjut untuk memasang penutup bagian belakangnya. Kita paskan posisinya terlebih dahulu sebelum kita merekatkan di bagian penutup baterainya. Sisi kanan, kiri, dan atas bawahnya kita rekatkan sampai benar-benar presisi. Oke, kita rekatkan. Ya, agar lem merekat dengan sempurna, saya menggunakan bantuan karet ya. Ini untuk karet bulannya kita pasangkan ke Vivo Y12s untuk merekatkan lem di back cover penutup baterainya. Namun untuk pemasangan karet ini disarankan tidak terlalu kencang ya, agar tidak terlalu menekan ke panel LCD-nya. Ya, setelah menunggu 30 menit, saya rasa lemnya sudah melekat ya. Nah, ini kita lepaskan semua karet di bagian belakangnya, terus kita bersihkan sisa lem di bodi Vivo Y12s. Nah, ini hasil dari tutorial pemasangan LCD Vivo Y12s. Nah, untuk hasilnya juga lumayan memuaskan. Untuk LCD-nya juga presisi, kontras semua jalan, dan touchscreen-nya juga normal. Setelah itu kita lanjut untuk pengecekan sensornya. Nah, ini sensornya juga kita coba. Nah, ini sensor juga berfungsi dengan baik. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.